Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini, semua hanya karena kebaikan-Mu saja. Bahkan ketika kami boleh beribadah, baik secara on-site ataupun online, ini juga karena anugerah-Mu saja. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami beribadah, tidak kami sia-siakan. Tapi sungguh-sungguh Tuhan, mengajar kami untuk tunduk di hadapan Tuhan, dan siap untuk boleh mendengarkan suara-Mu, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan lembutkan hati kami, dan kembali lagi Tuhan, kami mohon Tuhan boleh berbicara kepada kami. Dan hamba menyerahkan diri hamba-Mu ini di tengah segala keterbatasannya. Tuhan mampukan dia untuk boleh membahasakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah menjadi seorang pelayan Kristus, ya. Dan saya berusaha mengambilnya dari Roma 15 ayat 16 sampai 18. Ya, Roma 15 ayat 16 hingga 18. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi, dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Demikian jauh bacaan firman, diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, filsuf yang bernama Plato pernah berkata, siapakah yang senang kalau harus melayani orang lain? Mungkin statement Plato ini juga boleh menjadi statement kita sebenarnya kalau kita boleh jujur. Siapa sih yang senang untuk boleh melayani? Karena natur manusia secara jujur lebih suka mementingkan diri sendiri. Manusia lebih berfokus kepada apa yang dia mau. Bapak Ibu kalau lihat berita online beberapa waktu ini gitu ya, ada seorang artis yang jadi viral. Seorang artis perempuan masih muda, suka membicarakan tentang kesetaraan sesama manusia sebenarnya. Wah, dia bela lah, dia sering dipanggil kemana-mana. Tetapi ada satu kejadian di mana dia akhirnya jadi viral. Bukan karena prestasinya sebenarnya, dia jadi viral karena tidak mau antri ketika drive-thru untuk tes rapid test. Itu ya, jadi berita besar gitu beritanya ya. Karena dibilang katanya memandang manusia sesamanya penting gitu ya. Tetapi dia tidak mau antri di dalam drive-thru rapid test. Saudara-saudaraku, kembali lagi, manusia lebih suka mementingkan dirinya sendiri. Ketika bicara soal pelayanan di gereja, maka kita bisa melihat bahwa yang namanya pelayan Tuhan di gereja itu terbagi dua, kalau boleh saya katakan gitu ya. Yang pertama, ketika orang melihat pelayan Tuhan, situ terkadang lebih difokuskan kepada jabatan tertentu. Baik yang namanya pelayan Tuhan itu adalah para pendeta, para penginjil, pribadi-pribadi yang sekolah teologi, yang masuk seminari, itu adalah pelayan Tuhan. Mereka lah orang-orang yang dikhususkan untuk boleh melayani Tuhan. Atau pelayan Tuhan itu adalah para majelis, para pengurus komisi, pengurus bidang, atau panitia. Sehingga ketika masa jabatannya selesai, maka mereka tidak lagi pelayanan. Ya sudah selesai jabatan saya kan, masa pelayanan saya sudah selesai, berarti saya tidak pelayanan. Pelayan Tuhan identik dengan jabatan tertentu.
Atau pelayan Tuhan di gereja itu dikatakan, oh itu kegiatan yang menambah aktivitas. Jadi pelayan Tuhan itu khusus orang yang punya banyak waktu. Ya, sehingga ketika waktunya dilihat, waktu saya sudah mepet, banyak kegiatan yang lain, saya enggak dulu pelayanan. Saudara-saudaraku, dalam masa pelayanan saya, pernah saya mengajak beberapa pasutri untuk boleh melayani di gereja. Tetapi biasanya yang aktif itu para ibu-ibunya. Para suami sering berkata, Pak Ferdinand, saya sudah sibuk. Biarkan istri saya saja yang melayani. Saya mah entar-entar aja lah. Kan istri saya sudah pelayanan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Padahal Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 44. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu, dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah yang menjadi hamba untuk semuanya. Dengan kata lain, bagi kita orang percaya, melayani atau menjadi pelayan Tuhan itu bukanlah jabatan. Bukan hanya sekedar mengisi waktu luang. Tetapi menjadi pelayan Tuhan itu adalah panggilan yang Tuhan berikan buat setiap kita sejak kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pelayanan itu, menjadi pelayan Tuhan, itu panggilan yang Tuhan berikan. Nggak harus kita tunggu kita masuk sekolah teologi dulu, jadi penginjil, jadi pendeta, baru kita melayani. Atau kita harus jadi majelis dulu, baru kita pelayanan. Tidak. Ketika kita mengaku, saya percaya kepada Yesus Kristus, itulah waktunya untuk kita boleh menjadi pelayan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kata lain di sini saya mau ajak kita, jika ada hal-hal yang kita miliki, ada hal-hal yang kita lakukan, maka sebenarnya kita sedang menjadi pelayan Tuhan. Apa sih pelayan Tuhan itu? Mari kita belajar untuk melepaskan keinginan pribadi kita. Roma pasal 15 ayat 16a di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, Ia sudah menjadikan saya pelayan Kristus untuk diutus kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Saudara-saudaraku, kata pelayan di sini itu memakai kata liturgon, dari kata liturgos, yang berarti seseorang kita yang percaya kepada Tuhan, yang dipanggil untuk melepaskan keinginan pribadi kita untuk dapat melayani banyak orang. Jadi di sini saya mengajak kita belajar. Ketika kita sadar bahwa saya adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan pelayan, menjadi pelayan Tuhan itu adalah panggilan, maka kita mau melepaskan keinginan pribadi kita. Artinya kita mau dengan rela hati menggeser, mendorong keluar keakuan kita dan sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita mau berkata tidak pada kehendak pribadi dan berkata ya pada kehendak Tuhan Yesus Kristus. Berkata tidak pada kehendak pribadi dan berkata ya pada kehendak Yesus Kristus. Lalu mungkin kita belajar, contohnya apa? Bagaimana caranya? Contohnya misalnya, dalam percakapan kita, mari kita senantiasa memuliakan Kristus. Gampangnya, jangan gosip. Jangan ngebual. Jangan suka menjatuhkan orang dengan kata-kata. Dan jangan suka berbohong. Dari perkataan kita, orang bisa melihat siapa kita. Dari perkataan kita, orang bisa melihat dan mengenal Kristus yang kita katakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar. Ketika kita mau melepaskan keinginan pribadi kita, berarti kita sedang belajar untuk berucap dengan benar dan baik. Sehingga orang sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan. Selain hal berucap, contohnya, mari kita memperlakukan orang lain senantiasa juga di dalam menyatakan kemuliaan Tuhan. Apa sih memperlakukan orang lain itu? Mari kita menegur. Ketika kita menegur orang, kita tegur dengan kasih, bukan karena kebencian.
Mari kita sungguh-sungguh memperhatikan dengan tindakan nyata. Mari kita sungguh-sungguh berempati dengan apa yang sedang dialami oleh sesama kita. Bukankah saat ini begitu banyak orang yang sedang merasakan penderitaan, merasakan kesulitan? Adakah kita menempatkan diri kita di posisi mereka? Setidaknya kita bisa berdoa buat mereka. Ingat gak kita itu? Jangan kita sibuk dengan diri kita sendiri. Jangan kita sibuk hanya apa yang kita mau. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam pengalaman saya waktu di Bandung, saya ini digosipin sama ibu-ibu, nggak tahu ya. Mungkin mereka suka sama saya gitu ya. Saya digosipin sama ibu-ibu, dikatakan, ada ibu datang kepada saya, satu orang ibu berkata, Pak Ferdinand sombong sekali ya. Ketika dikatakan itu, saya kaget, sombongnya di mana? Ya, saya dengar dari Ibu A, Pak Ferdinand ketika jalan di mall tidak tegur Ibu A. Mall di Bandung tuh gede, gitu ya. Dan saya kan gak pasang kamera di kepala saya untuk boleh men-searching semua orang. Enggak, gitu ya. Terus, iya kemarin dia lihat Bapak jalan, lewat aja. Saya bilang sama si Ibu B yang bicara sama saya, Bu, kan dia yang lihat saya gak lihat dia. Yang sombong dia kali, bukan saya. Dia kali yang gak mau negur saya. Terus udah diceritain kemana-mana gitu ya. Itu kejadiannya udah minggu lalu. Pas minggu berikutnya baru disampaikan kepada saya. Jadi sudah ada label, Ferdinand penginjil yang sombong. Satu sisi saya pengen bela diri. Cuman saya belajar. Ya udahlah. Saya bela diri juga percuma gitu ya. Ya saya berdoa saja dan saya berusaha untuk tetap mengasihi si Ibu A. Walaupun dia sudah gosipin saya kemana-mana. Saya belajar untuk tidak mengutamakan apa yang saya mau dan balas apa yang dia buat. Enggak. Karena firman Tuhan, saya pegang firman Tuhan di dalam Filipi 2. Ini ya ayat 5-6. Biarlah pikiran ini ada di antara kamu sebagaimana juga dimiliki oleh Yesus Kristus. Yang walaupun memiliki rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Yesus Tuhan aja diperlakukan tidak baik. Dan dia melepaskan semuanya itu. Saya ini siapa? Ferdinand ini siapa? Silakan kalian menjatuhkan saya. Tapi saya tetap mau belajar untuk mengasihi kalian. Saya tetap mau belajar mengasihi ibu itu. Walaupun dia sudah menjelek-jelekan. Karena saya belajar dari Tuhan Yesus yang melepaskan keinginan pribadinya untuk boleh melayani saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Mari ketika kita menjadi pelayan Tuhan, kita melepaskan keinginan pribadi kita. Jangan berfokus kepada apa yang kita mau, tapi berfokus kepada apa yang Tuhan mau. Karena ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, kita dibawa juga untuk boleh tahu diri. Jadi melepaskan, sekarang tahu diri. Roma 15 ayat 17. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Saudara-saudaraku, kata bermegah di sini atau boasting gitu ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris, meninggikan diri. Sepertinya kata ini terkesan untuk menyombongkan diri. Nih saya hebat. Saya bisa pelayanan ini dan itu. Kalau nggak ada saya, nggak bisa. Bukan. Kata meninggikan, kata bermegah di sini sebenarnya membawa saya dan juga Bapak Ibu sekalian untuk justru memiliki kerendahan hati dan dengan semangat antusias menceritakan bahwa diri dipanggil dan dapat menjadi pelayan Tuhan hanya karena anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Bukan karena kita. Mari kita belajar tahu diri di hadapan Tuhan. Sehingga ketika pelayanan apapun yang kita lakukan. Dan bila pelayanan itu berhasil. Sungguh-sungguh kita sadar. Ini karena Tuhan. Bukan karena saya. Karena di dalam masa pelayanan saya. Ada orang-orang yang berkata. Kalau gak ada saya. Gak bisa jalan ini pelayanan. Kalau gak ada saya. Gak bisa berhasil pelayanan. Siapa bilang? Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan yang membuat sukses. Tanpa Tuhan. Gak akan bisa berhasil. Nggak akan bisa sukses. Tapi seringkali kita lupa
untuk tahu diri di hadapan Tuhan. Karena kita merasa saya fokusnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingat Rasul Paulus di dalam kehidupannya yang dahulu sebelum dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan dianggap ini berhasil, ini bagus, ini menurut Allah. Padahal apa yang dia lakukan itulah yang Allah benci. Paulus melakukan penganiayaan, Paulus melakukan pembunuhan bahkan. Boleh dikatakan gitu ya, bagi para orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika dia diselamatkan, ada sebuah kerinduan yang besar untuk boleh melayani Tuhan. Bahkan dia melayani orang yang berbeda suku dan bangsanya. Dan Paulus sadar ini terjadi hanya karena kemuliaan, kemurahan Tuhan saja. Begitupun kita. Ketika kita sekarang, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Kita boleh melayani apapun posisi kita. Ingat, itu semua karena Kristus yang memampukan kita. Karena Kristus yang memimpin kita. Tanpa Kristus, kita nggak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kata memegahkan diri, boasting ini juga menegaskan bahwa kita seorang pelayan yang hanya taat, ikut serta dalam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Kristus. Sekali lagi, fokusnya Kristus, bukan diri sendiri. Tuhan Yesus dengan setia menjalankan jalan salib dengan kerelaan dan hati yang tulus. Dan sebagai orang percaya kita sungguh-sungguh diminta untuk meladani dia. Seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 di situ dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, yaitu menjadi pelayan Tuhan. Karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita ikut jejaknya Tuhan. Tuhan di depan, kita di belakang. Tuhan ke kiri, kita ke kiri. Tuhan ke kanan, kita ke kanan. Tuhan berhenti, kita berhenti. Ikut terus Tuhan Yesus Kristus. Itulah pelayan yang tahu diri. Enggak mau-maunya sendiri. Tapi sungguh-sungguh. Komandan saya bilang maju, saya maju. Komandan bilang saya berhenti, saya berhenti. Itulah pelayan Tuhan. Itulah ketika saya mau memegahkan pelayanan saya. Kita sedang dibawa untuk meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, Mother Teresa, seorang yang kita kenal, kita tahu dan sering dengar banyak ceritanya. Dalam sebuah pertemuan di kota Roma, dan dia diberi kesempatan untuk boleh memberikan sambutan pada tanggal 7 Maret tahun 79, Mother Teresa mengatakan ini, aku hanya pensil, bukan hanya pensil, aku hanya pensil kecil di tangan Tuhan. Kita tahu begitu banyak pelayanan yang dilakukan oleh Mother Teresa. Tetapi di dalam kesadarannya bahwa dirinya dipanggil untuk boleh menjadi pelayan Tuhan, dia berkata, aku hanya pensil yang kecil di tangan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Analogi yang diberikan oleh Mother Teresa mengajar dirinya dan juga setiap kita, bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Yang bekerja adalah Tuhan sendiri. Semua pekerjaannya di Kalkuta, India terjadi hanya karena Tuhan. Dan ketika Mother Teresa menyadari itu, kehidupannya menjadi dampak yang besar bagi dunia. Saya hanya pensil yang kecil di tangan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita melakukan pelayanan kita, ingat kita hanya alat yang terbatas, namun dipakai oleh tangan Tuhan yang tidak terbatas. Kita alat terbatas, namun dipakai oleh tangan Tuhan yang tidak terbatas. Untuk mengenapi, bukan rencana kita, tapi mengenapi setiap rencana yang Tuhan nyatakan bagi dunia ini, bagi lingkungan di sekitar kita. Di dunia yang semakin rusak ini, Tuhan minta hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berdampak. Sehingga orang lain boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lewat hidup kita.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersediakah kita menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kebenaran Kristus, sehingga semakin banyak, sekali lagi saya katakan, semakin banyak orang yang boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup bagi kemuliaannya di tengah zaman yang semakin bobrok ini. Saudara-saudaraku, itulah panggilan kita sebagai seorang pelayan Tuhan, tahu diri. Dan kemudian, apalagi panggilan kita sebagai seorang pelayan Tuhan? Mari ketika kita menjadi pelayan Tuhan, kita tahu yang kita ceritakan. Ayat 18, saya senang sekali dengan terjemahan The Message. Ini ya, di situ dikatakan, I have no interest in giving you a chatty account of my adventures, only the wondrously powerful and transforming present words and deeds of Christ in me. Ketika kita dipanggil menjadi pelayan Tuhan, mari kita berkata kepada diri kita, saya sama sekali tidak tertarik. I have no interest. Tidak tertarik untuk menceritakan diri saya sendiri. Saya justru tertarik untuk menceritakan tentang perbuatan Tuhan, yang dengan luar biasa sudah mengubah saya. Yang dengan luar biasa telah membawa saya untuk boleh sadar siapa diri saya di hadapan Tuhan. Saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Itu yang harusnya kita ceritakan kepada orang lain. Bukan kita meninggikan diri kita. Bukan kita merasa hebat, bukan. Saya nggak punya ketertarikan untuk bercerita kepada diri saya. Lebih jauh di dalam terjemahan lain, for I will not dare to speak of anything except what Christ has accomplished through me. Saya nggak berani. Saya nggak punya niat untuk cerita tentang diri saya. Bahkan di dalam terjemahan ini, saya nggak berani loh. For I will not dare. Saya nggak berani cerita. Karena Tuhan yang harus saya ceritakan. Kembali lagi, karya Tuhan yang harus saya ceritakan. Bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika kita dengan berani menceritakan karya Tuhan, maka kita akan dibawa untuk memiliki kesadaran dan melihat bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan begitu banyak di dalam kehidupan kita. Makanya selalu di dalam doa saya mengatakan, bersyukur kalau kita masih boleh ada sampai hari ini. Tuhan masih mau pakai kita. Tuhan masih mau dorong kita untuk boleh menceritakan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Terutama di tengah segala situasi kondisi dunia yang menakutkan pada saat ini. Begitu banyak orang yang penuh dengan ketakutan. Penuh dengan kesuraman. Kita ceritakan karya Tuhan. Kita bawa mereka untuk boleh melihat Tuhan. Karena seringkali orang berkata, apa yang harus saya ceritakan? Mari. Ceritakanlah di dalam Yesus ada kelegaan. Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Banyak orang saat ini sedang merasakan kelelahan. Beban yang berat. Cerita. Sampaikan itu. Di dalam Yesus ada kelegaan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan disegarkan. Atau kita cerita ini. Di dalam Yesus ada damai sejati. Di tengah dunia yang semakin tidak damai. Bahkan kita baru lihat beberapa hari yang lalu terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Orang tidak merasakan damai saat ini. Takut. Dan kita bilang, di dalam Tuhan Yesus ada damai loh. Damai yang bukan karena situasi kondisi di luar. Tapi damai yang dari dalam. Damai yang sejati yang Tuhan berikan. Sehingga sekalipun situasimu di luar mencekam, menakutkan. Ketika engkau ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada damai itu. Dan damai itu tidak tergantikan karena Tuhan yang berikan. Damai yang sejati. Ceritakan itu. Dan kita bisa berkata, di dalam Tuhan Yesus ada penyertaan.
Kembali lagi terjemahan The Message ya. I'll be with you as you do this. Day after day after day. Right up to the end of the age. Dari terjemahan ini saya sungguh-sungguh terberkati. Penyertaan Tuhan itu bukan hanya hari ini. Tapi besok. Day after day after day after day. Sampai akhir nanti. Penyertaan Tuhan tidak pernah berkurang sedikit pun. Jadi apapun musim yang sedang kita jalani pada saat ini, ingat dan ceritakan. Penyertaan Tuhan itu nyata. Day after day after day after day. Sampai akhir nanti. Bukankah ini menguatkan kita? Dan juga akan menguatkan orang-orang yang kita ceritakan. Mari sebagai pelayan Tuhan, ceritakanlah hal ini. Di komunitas kita. Di tempat kita boleh berinteraksi dengan banyak orang. Ceritakan ini. Dan juga ceritakanlah. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada hidup kekal. Kematian menjadi sesuatu yang menakutkan pada saat ini. Orang seringkali waduh ini pandemi sudah berjalan 2 tahun. Dan begitu banyak mungkin kerabat kita juga ada yang terkena COVID dan Tuhan panggil. Atau mungkin ada rekan-rekan kita yang lain. Yang kita tahu hidupnya sudah dipanggil oleh Tuhan. Sehingga akhirnya yang lain juga mengalami ketakutan. Tapi mari kita katakan. Bahwa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan menuju Bapa hanya melalui aku. Kematian bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan ketakutan. Tapi sukacita. Karena kita akan bertemu dengan Bapa di surga. Kematian bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukan titik akhir. Bukan, tapi koma. Kita memang selesai hidup di dunia. Tapi kita akan hidup selama-lamanya di surga yang mulia. Bersama-sama dengan Dia memuji dan memuliakan Tuhan. Ini boleh menjadi kekuatan penghiburan. Baik bagi kita pribadi. Ataupun bagi orang-orang yang kita ingin sampaikan dan ceritakan itu. Sehingga ketika menghadapi ketakutan, menghadapi kematian, bukan dengan ketakutan, tapi dengan sukacita. Karena percaya hidupnya ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan sudah janji bukan? Aku menyediakan tempat bagimu di surga yang mulia. Karena di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Ini menjadi sekali lagi, menjadi penghiburan bagi setiap kita. Di masa pandemi ini, justru kesempatan yang terbuka lebar bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk menceritakan hal-hal yang dahsyat tentang Tuhan kita. Mari kita menceritakan itu. Ya. Jangan cuma cerita tentang telenovela Layangan Putus. Ya, mungkin ada yang nonton di sini ya Layangan Putus ya. Udah putus diceritain lagi kemana-mana. Gitu ya. Atau kita juga bercerita hal-hal yang menurut kita ini aja lah beritanya. Mari belajar menceritakan akan kedahsyatan dan karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sebuah lagu yang berjudul Goodness of God. Lagu yang mengajar saya secara pribadi di dalam menjalani musim masa pelayanan juga masa pandemi ini. Dan saya sadar lewat lagu itu, saya sadar siapa saya. Saya hanya pelayan Tuhan. Gitu ya. Tadinya saya bilang sama Rustandi mau nyanyi lagu ini, cuman saya sadar kayaknya suara saya nggak bagus gitu ya. Jadi ketika saya akan berpindah ke Bali, ada rekan-rekan pelayanan saya dan Nancy di Bandung yang membuat sebuah klip dari lagu ini. Sekali lagi lagu ini boleh mengajar saya untuk terus di dalam menjalani segala musim sebagai seorang pelayan Tuhan. Tuhan itu selalu baik dan Dia setia. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Sedetik pun Dia tidak. Saya berharap kita boleh mendengar lagu ini. Boleh diklik ya. Biar lagu ini boleh menjadi berkat buat setiap kita juga. I love you, Lord.
Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no others. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Sing it out. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hey! Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I've surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I've surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing the goodness of God. All my life, Lord. All my life, Lord. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Sepanjang hidup kita, dia setia. Dan dia selalu baik. Sampai kapanpun dia baik. Sepanjang nafas hidup masih dipercayakan kepada kita. Mari kita berkata, I will sing of the goodness of God. Aku akan menceritakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami pada saat ini. Tapi apapun itu, ingat, dia baik, selalu baik, dan akan selalu baik sampai kapanpun di dalam kehidupan kita. Goodness of God.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan orang yang sempurna, maka pelayanan kita pun tidak sempurna. Kita sangat terbatas. Mungkin ada kalanya kita juga ingin menyerah di dalam pelayanan. Bahkan untuk tetap mengasihi, kadangkala kita juga tetap ada rasa jenuh dan lelah. Dan mungkin bertanya, Tuhan kenapa? Tapi mari di saat ini, ketika kita diminta untuk boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap berpaut kepada Dia. Pribadi yang sempurna dan tidak terbatas. Ia akan terus menyertai kita, yang akan terus menguatkan kita, memampukan kita untuk boleh menjadi pelayan-pelayan Dia. Karena ketika Dia memanggil kita, memanggil saya dan juga memanggil Bapak Ibu, maka Dia juga yang akan memperlengkapi. Dia juga yang akan mengutus kita. Dan Dia akan memampukan kita. Dan Dia juga yang akan menyertai kita. Sehingga segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk boleh sadar bahwa setiap kami adalah pelayan Tuhan. Ketika kami menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah waktu kami boleh melayani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami di dalam kami menjalani panggilan kami sebagai seorang pelayan Tuhan. Kami sungguh-sungguh melihat kepada Engkau dan meminta kekuatan daripada Engkau saja untuk boleh melakukan pelayanan kami. Sehingga pelayanan kami boleh menjadi pelayanan yang memuliakan Tuhan saja, bukan diri kami. Tuhan, tolong materaikan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Sehingga sekeluar kami dari gedung gereja ini, kami boleh melayani Tuhan. Dimanapun posisi kami, siapapun kami adalah pelayan Tuhan. Dan hidup kami untuk memuliakan Tuhan dan menceritakan akan kedahsyatan karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.